Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pagi ini Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi awal yang baik untuk aktivitas kita pada hari ini. Wabil khusus pada hari ini, Jamarahumullah, tanggal berapa Pak? 17 Agustus 2025. 2025. Ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat-sangat agung yang Allah berikan kepada kita seluruh anak bangsa Indonesia. Karena di jauh sana saudara-saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza, itu sangat dan sangat menderita oleh penjajahan dari Israel. Kemarin saya dapat WA ya, beberapa hari inilah ya. Jadi bahasanya itu darurat Gaza, darurat kelaparan, darurat lapar di Gaza. Maka kita nggak pernah berhenti untuk mendoakan mereka, bahkan di kunut-kunut kita. Karena belum selesai mereka, kita mendoakan untuk mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendoakan satu kaum ya sebulanan lebih, mendoakan yang baik untuk mereka. Ya, jadi Jazakumullah, di sini kita bisa menikmati kemerdekaan kita. Sementara saudara kita di sana makan saja susah. Nah, nanti kita bab kitab adab makan. Kemarin kita sudah bahas tentang basmalah. Jadi karena saudara kita ini masih ada yang dalam kondisi seperti itu, maka apa kewajiban kita? Minimal mendoakan. Syukur-syukur kita bisa membantu meringankan beban mereka. Biasanya kita lewat lembaga-lembaga yang bonafit, yang bisa dipercaya, di antaranya dari Basnas Indonesia dan dari lembaga-lembaga NGO yang ini kemudian membantu saudara-saudara kita. Walaupun kadang-kadang ngirimkannya susah sekali, ngirimkannya dijatuhkan dari pesawat, karena kadang tertahan berhari-hari, kadang-kadang makanannya itu basi. Nah ini Pak, kasihan sekali mereka. Maka tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka, tunjukkan hubungan kita dengan mereka, tunjukkan kita ini peduli dengan mereka, minimal dengan doa. Kalau doa saja nggak pernah, ya itu sudah terlewat, kelewatan namanya. Doakan mereka. Baik, jazakumullah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jazakumullah.
Kita masuk pada bab 101. Bab 101. Bab ini masuk dalam bagian kitab adab at-ta'am. Jadi masuk dalam kelompok kitab etika dalam menikmati makanan kita. Kalau kemarin kita bahas tentang membaca basmalah di awal dan mengucapkan alhamdulillah di akhir sebagai penutupnya. Nah, pada bab sekarang adalah bab la ya'ibut ta'am wastihbabi madhihi, yaitu bab tentang tidak mencela makanan, wastihbabi madhihi, dan bab anjuran untuk memuji makanan. Jadi mencela tidak boleh, yang dianjurkan adalah memuji makanan. Jadi kalau ada makanan yang ada atau terhidang di hadapan kita, maka kalau misalnya kita tidak suka, jangan ungkapkan rasa tidak suka itu. Jadi tahan. Kalau kita tidak mau makan, ya sudah, berhenti, tidak makan, berhenti untuk tidak berkomentar, apalagi sampai mencela. Makanan apa yang tidak disukai banyak orang, Pak? Apa, Pak? Yang nggak disukai, Pak? Jengkol suka semua di sini? Hah? Tidak semua suka jengkol. Tidak semua orang bisa makan jengkol. Apalagi, Pak, selain jengkol ya, dan sebangsanya lah ya, ada pete macam-macam. Walaupun kita tidak suka, jangan diomongkan. Ya, nanti ada alasan-alasannya ya. Intinya ketika ada makanan kita nggak suka, maka jangan ungkapkan makanan apa ini, apalagi sampai mencelanya. Nah, ini bab la ya'ibu at-ta'am. Jadi jangan sampai mencela. Justru yang dianjurkan adalah memuji. Kalau kita lihat ada makanan, puji makanan itu. Subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Ini adalah makanan yang terenak. Itu yang kita ungkapkan. Puji dan puji terkait makanan. Baik, jazakumullah. Dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip dua hadis saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata. Nah, ini Abu Hurairah mendeskripsikan, menggambarkan bagaimana sikap Nabi terhadap makanan. Bagaimana sikap beliau terhadap makanan yang dihidangkan, yang disiapkan untuk beliau. Maka dia berkata, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mencela Rasulullah SAW ta'aman, makanan apapun, qattu. Apa artinya qattu? Sama sekali. Kalau orang Jawa bilangnya babar blas. Nah, mantep itu, Pak. Kalau sama sekali kayaknya kurang mantep itu. Babar blas. Gak pernah sama sekali yang namanya mencela makanan. Inistahahu akalahu. Kalau beliau punya nafsu makan, artinya ingin memakannya, ada keinginan memakannya, ada kemauan untuk memakannya, akalahu, beliau makan. Jadi kalau beliau suka, ya dimakan. Wa in karihahu, kalau beliau tidak suka, nggak ada minat, nggak ada nafsu makan, maka tarokahu, beliau biarkan saja. Jadi dihidangkan makanan,
beliau diam aja kalau beliau tidak berkenan. Ya nggak berkenannya macam-macam, bisa jadi karena nggak biasa, bisa jadi karena memang tidak suka. Maka beliau tidak ada komentar macam-macam. Tarokahu, beliau biarkan saja. Nah ini adab makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau tidak suka dibiarkan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim dengan ittifaq. Hadis kedua, tadi hadis Abu Hurairah, yang kedua hadis Jabir bin Abdullah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu. Jadi satu peristiwa, pada satu waktu Nabi meminta ahlahu, keluarganya, artinya istrinya, al-uduma, meminta lauk, artinya minta supaya makanan disiapkan. Faqalu, maka mereka mengatakan, ma indana illa khallun, ma indana illa khallun. Ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apa. Jadi nanya keluarganya, ada makanan apa ini? Ayo kita makan, tolong dihidangkan. Ternyata jawaban mereka apa? Ma indana illa khallun. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali khallun. Apa khallun? Cuka. Nggak ada apa-apa ya Rasulullah, yang ada cuma cuka. Maka fada'a bihi, maka Nabi minta itu cuka. Ya sudah, bawa sini cukanya. Faja'ala ya'kulu, kemudian beliau mulai memakannya. Jadi cuka didatangkan terus dimakan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, ni'mal udumu al-khallu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Diulang lagi, ni'mal udumu al-khallu, memang makanan yang terbaik itu adalah cuka. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya, jazakumullah, di ujung itu Nabi ketika dihidangkan cuka, ya, kemudian beliau berkomentar, sebaik-baik makanan adalah cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Ini berarti apa Pak? Ujian. Jadi nikma, kalau ada kata nikma itu memuji, itu ya. Nikmat sawabu, oh sebaik-baik pahala. Ini pujian. Nikmar rajul, sebaik-baik orang. Apalagi Pak? Nikmal masjidu, sebaik-baik masjid. Nah, ini pujian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis yang pertama tadi Nabi tidak pernah mencela. Yang kedua, Nabi selalu memuji makanan. Apapun makan itu, beliau akan puji itu makanan kalau beliau makan. Di antaranya tadi cuka. Sebaik-baik makanan adalah cuka. Ni'mal udumu al-khallu. Ni'mal udumu al-khallu. Baik, jazakumullah. Nah, pelajaran apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah alal abdi an ya'rifa qadra nikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Kewajiban seorang hamba itu adalah mengakui dari dalam hatinya, bahkan dengan lisannya, dengan perbuatannya, betapa ya qadr, ya, berharganya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi sebaik-baik hamba adalah ketika hamba itu tahu bagaimana dia menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun kenikmatan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak kalau pagi makan apa, Pak? Misalnya pisang. Dari mana itu pisang, Pak? Dari pasar apa dari kebun atau dari mana? Intinya dari manapun itu pisang atau buah yang lain, buah apel kah, buah jeruk kah, buah pir kah, dari mana asalnya? Semuanya itu dari Allah. Ya, kita mungkin menanam. Kita ngawal 24 jam apa enggak, Pak? Dikawal enggak, Pak? 24 jam. Enggak kan? Tiba-tiba tumbuh. Itu semuanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari kita makan nasi uduk. Dari mana itu nasi, Pak? Beras. Beras dari mana, Pak? Padi. Padi siapa yang nanam, Pak? Petani. Kok ada rasa gurih-gurihnya? Dari mana itu? Dari mana, Pak? Santan. Santannya dari mana? Kelapa. Kelapa dari mana? Ya tumbuh di sekitar kita. Jadi mau ditarik kemana-mana, nikmat itu dari Allah. Makanya seorang mukmin, seorang muslim yang betul itu adalah dia tahu bagaimana menghargai nikmat Allah. Oh, ini nikmat dari Allah. Makanya kemarin mesti baca basmalah. Kalau kemarin ya, ditutup dengan hamdalah. Kemarin kita bahas itu. Karena kita mengakui betul ini nikmat dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Bahkan walaupun kita nggak ikut nanam, kita beli di pasar. Kalau nasi tadi kita beli di warung, kemudian kita bisa makan. Ingat, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumbernya semuanya kembalinya kepada Allah. Inna lillah. Kita ini ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ada satu ayat juga, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kalian rasakan itu semuanya dari Allah. Maka pandai-pandailah menghargai, ya, memberikan qadr terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena ada sebagian kita yang tidak begitu menghargai makanan. Dia seolah-olah tidak sadar nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang dibiarkan begitu saja, telantarkan begitu saja makanan itu. Seolah-olah ya seperti hal biasa, padahal itu makan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sekali, pandai-pandailah kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, Pak ya. Yang kedua, jazakumullah, min suwari ma'rifati qadri ni'amillah Subhanahu wa ta'ala alla ya'iba ta'aman qattu ala wajhil karohah. Di antara bentuk penghargaan kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak mencela makanan, apapun makanan itu, ya, apapun makanan itu. Jadi dalam rangka menghargai nikmat Allah, jangan sekali-kali mencela. Karena kembali ke pasal yang pertama, bahwasanya itu nikmat dari
Allah. Itu yang paling pertama, Pak. Itu nikmat dari Allah. Jadi kita lihat tadi ya, jengkol misalnya, pete misalnya, apalagi ya makanan tidak sukai sebagian orang. Sebagian dari kita ada yang tidak suka durian. Ada di sini yang tidak suka durian, Pak. Tidak kemudian lihat makanan itu, walaupun tidak ada ucapan, Pak. Mau durian nggak? Langsung, nah misalnya ya, dengan sikap saja itu sudah tidak ada penghargaan terhadap rizqum minallah, nikmat dari Allah. Jadi nggak harus dengan kata-kata, mencela itu bisa dengan perbuatan, dengan sikap, bisa juga dengan lisan. Jadi hati-hati nih, Pak. Lihat durian, aromanya. Kadang yang makan itu diusir-usir. Sana. Jangan dikotori rumah saya, misalnya. Jadi jangan mencela makanan. Itu diantara bentuk penghargaan kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang namanya nikmat Allah itu bukan dicela, tapi harus disyukuri. Jadi innama ni'amullah la tu'ab wa innama yajibu asyukru 'alaiha. Jadi nikmat apapun, mungkin kita tidak suka nikmat itu, tapi ingat itu adalah nikmat. Kewajiban kita apa? Mensyukuri, bukan mencelanya. Nah, ini diantaranya, Pak. Diantaranya juga bal huwa mutafaddilun fi i'ta'ihi 'adilun fi man'ihi. Nikmat ini tadi itu pemberian dari Allah. Ada sebagian yang dapat, ada sebagian yang tidak. Itu yang harus kita ingat. Datang kepada kita makanan, itu artinya rizqun minallah. Artinya Allah memilih kita, Allah memberikan kepada kita. Maka kalau kita nggak suka, maka jangan mencela. Berikutnya, qad yakrahu ba'dun nas min at-ta'am ma la yakrahuhu ghairuhu. Nah, ini, Pak. Kadang kita tidak menyukai makanan yang justru makan itu disukai oleh orang lain. Kita nggak suka jengkol, kita tutup hidung misalnya. Bahkan ada yang sampai tadi mencela makanan jengkol itu. Tapi sebagian yang lain, Masya Allah, kalau dia makan gak ada jengkol tidak rame, gak seru, gak nikmat, saking sukanya jengkol. Nah, ketika kemudian kita mencela jengkol, itu artinya apa, Pak? Kalau tadi pertama tidak menghargai nikmat Allah, yang kedua tidak menghargai perasaan orang yang suka. Nah, ini, Pak. Jadi tidak hanya kepada Allah, kepada manusia kita juga menyakiti. Ini makanan setan ya. Begini kok dimakan ya. Berarti yang suka itu siapa, berarti, Pak? Dikata-katai oleh dia. Nah, makanya tidak boleh. Nggak suka ya sudah. Sampean nggak suka, tapi yang lain sangat suka. Nah, ini ya. Jadi ketika orang mencela makanan sampai menyebut itu makan setan misalnya, berarti kita mencela orang yang menyukainya. Tidak hanya mencela makanannya, tidak hanya mencela yang memberinya, tapi juga mencela orang yang menyukainya. Udah berapa level ini, Pak? Allah, manusianya yang dimakan juga. Nah, berikutnya, aibut ta'am yumbi'u an launin min jafa'it tab'.
Nah ini Pak, ini khawatir ya. Ketika seseorang mencela makanan, dikhawatirkan. Ini bagian dari jafaul qalbi. Salah satu warna dari kerasnya hati seseorang. Jadi kalau orang suka mencela sesuatu, di antaranya mencela makanan, jangan-jangan ini tumbuh dari jafail qalbi. Apa jafail qalbi? Kerasnya hati. Atau hati yang hambar gitu ya. Hati yang ya nggak ada baiknya. Kita masih ingat Pak ya, surat Al-Humazah. Saya yakin hafal semua ini. Wailun likulli humazatin lumazah. Jadi wailun likulli humazatin lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat. Humazah, lumazah itu mengumpat baik di depan maupun di belakang. Mengumpat apa? Dengan perkataan atau dengan perbuatan. Jadi Allah katakan wailun, celaka. Ada yang memaknai wailun sebagai neraka wail. Jadi celaka orang yang suka mengumpat, mencela. Nah ini tidak hanya terbatas kepada orang, makanan pun sama. Yang nanti efeknya, efek jauhnya, efek tidak langsungnya mencela orangnya. Makanya seorang mukmin itu bukan pencela. Hatta makanan pun dia tidak akan berani mencela. Makanya tadi dikhawatirkan mencela makanan ini bagian dari tabiatnya, bagian dari kebiasaannya. Oh berarti orang ini memang pinternya itu mencela gitu, bakatnya itu mencela. Nah itu na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak boleh mencela makanan. Jangan-jangan ini bagian dari buruknya hati seseorang. Bisa jadi hatinya keras, bisa jadi hatinya nggak benar. Yang akhirnya yang keluar adalah celaan. Tidak berani mencela orangnya, tapi mencela makanannya. Nah, sebagaimana tadi kita ungkapkan, efeknya ini berganda, Pak. Mencela makanan, mencela orang, dan juga mencela yang memberi makanan, yang menumbuhkan makanan itu di bumi untuk kita semua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah itu mengingatkan kita semua, sampai ya Imam An-Nawawi rahimahullah itu mengatakan, hatta misalnya kita dihidangkan makanan di rumah oleh istri kita, oleh pasangan kita, atau oleh ajudan kita, ART kita, keasinan Pak. Ya nggak tahu, mungkin pikirannya lagi banyak, mungkin garamnya kebanyakan. Itu pun kita tidak boleh mencela makanan itu. Misalnya Bapak, mungkin bahasanya agak halus ya. Gimana Pak? Mencela tapi halus gimana Pak? Ini garam lagi murah ya? Ini garam lagi murah ya? Oh lagi panen garam ya? Apalagi Pak? Ya intinya bahasanya halus, tapi ternyata itu mencela, itu menyakiti. Ya, terus bagaimana kalau keasinan? Ya sudah, diapakan Pak? Tambahin air, bisa jadi, supaya menjadi tawar. Ditambahin air kok ternyata masih asin. Ya sudah, mau gimana lagi? Kalau Bapak tahan ya dimakan, kalau nggak tahan ya sudah
dibiarkan saja. Nah, ini dalam rangka apa? Kita tidak ingin menyakiti pasangan kita. Sudah capek-capek masak, Pak. Saya sering nyampain ke ibu-ibu itu. Ibu-ibu tuh masak itu sebenarnya terpaksa atau apa namanya? Hobi gitu. Saya nanya ibu-ibu, terpaksa gitu, katanya terpaksa, Pak. Nggak ada yang bilang hobi, itu nggak ada. Terpaksa katanya. Jadi ibu-ibu tuh masak itu terpaksa, Pak. Karena di rumah gitu kan. Akhirnya masak. Jadi bukan karena hobi dia, karena mau dia. Ya emang harusnya ya lillah gitu ya. Tapi realnya seperti itu. Sudah capek-capek, sudah lelah-lelah menyiapkan makanan, komentar pasangannya, suaminya, nggak ada baik-baiknya, keasinan lah, apalagi Pak, asem lah, keaseman gitu. Nanti nyiapin kopi, kemanisan, pengennya kopi itu gulanya sedikit, tapi dikasih gula banyak, kemanisan. Ini mau matiin saya ya, begitu. Kopi kok manis ini? Ini kopi atau apa ini? Ini mencela, menyakiti. Ya mencela makanannya, ya mencela yang menghidangkannya. Ini hati-hati, Pak. Lisan kita ini kadang-kadang tidak bertulang itu. Meluncurnya itu gampang sekali. Meluncurnya gampang. Jadi lisan ini gampang sekali mengungkapkan sesuatu. Dan ini tidak hanya di rumah ya. Jadi to'aman qattu, artinya para ulama mengatakan to'aman. Ini umum, mau di rumah, mau di restoran, mau di jalan, mau di perjalanan, dimanapun, dan makanan apapun. Ini umum. Ma'aba Rasulullah SAW to'aman qattu. Ada qattunya ini loh Pak, babar plusnya nih. Jadi di rumah, di tempat manapun, dan kapanpun, makanan apapun. Jadi lidah kita ini adabnya ini menjaga. Sikap kita juga sama. Kadang kita makan di restoran Pak, atau di warung. Ternyata namanya di warung itu kadang enak, kadang tidak enak. Terus kemudian misalnya kita makan sama keluarga, kadang-kadang istri ngomong gimana? Bisik-bisik kan? Iya, suka bisik-bisik. Makanan apa ini? Katanya mie ayam. Mie, bukan rasa mie. Ayam, ini ayam, kayaknya ayam kemarin ini. Gitu. Nah, ini ungkapan yang mungkin biasa. Tapi ingat, itu berarti apa namanya, menyakiti orang yang menyiapkannya. Bisa jadi benar, bisa jadi nggak benar. Bisa jadi kan? Bisa jadi itu memang benar-benar makanan kemarin atau bukan. Nggak tahu, mungkin karena cuaca atau apa, rasa itu bisa berubah. Nah, tapi seorang muslim, seorang mukmin jangan sekali-kali mencela. Ya disimpan aja. Disimpan aja, jangan diungkapkan. Baik dengan kata-kata maupun dengan apa Pak? Sikap. Udah. Lepas begitu saja. Hilang begitu saja. Kalau nggak suka, ya sudah, biarkan. Artinya kalau dibiarkan Pak, yang punya warung jadi ngerti. Oh, dicicipi, loh nggak enak ternyata. Nah, introspeksi dia. Oh ternyata kurang ini, kurang itu. Oh ini ayamnya salah ngambil, bisa jadi. Tapi yang penting kita tidak menyakiti orang yang menyiapkannya. Baik yang menyiapkan ini orang yang di rumah, atau orang yang ada di warung atau di
orang. Baik, jadi jazakumullah, di antara akhlak atau adab kita terhadap makan adalah tidak mencela makanan. Ini sekali lagi bentuk penghargaan kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya jamaah, yang ketiga, azmu khuluqi Rasulullah SAW fa innahu lam ya'ib ta'aman mubahan qattu bal wala fakhiron. Yang ketiga ini adalah tadi contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia, orang yang tidak pernah mencela makanan, qattu, sama sekali. Baik makanan itu sedikit atau banyak, baik fi baitihi, di rumahnya, atau fi diyafatihi, atau ketika main atau ziarah ke rumah saudara atau sahabat, teman, tetangga, baik ketika dalam perjalanan, tidak pernah Nabi mencela makanan. Artinya ini contoh langsung dari tuntunan kita, ya, qudwah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak pernah mencela yang namanya makanan. Nah, ada tambahan. Jadi mencela tidak boleh. Para ahli hadis mengatakan wala fakhiron. Wala fakhiron. Jadi juga tidak kemudian membanggakan. Jadi tidak mencela, tapi juga tidak kemudian berbangga-bangga. Artinya berbangga-bangga apa, Pak? Menyombongkannya. Oh, saya itu mah makanan biasa saya itu. Itu harganya tahu nggak? Satu porsi itu 5 juta. Wah, gitu. Ini namanya fakhr. Itu pun juga tidak boleh. Jadi merendahkan sebawah-bawahnya tidak boleh. Meninggi-ninggikan berlebihan yang di situ ada nilai sombongnya itu juga tidak boleh. Jadi menunjukkan aib, artinya mencela makanan juga tidak boleh, tapi membangga-banggakan makanan juga tidak boleh. Artinya di situ ada unsur sombong. Satu merendahkan, yang tinggi itu membanggakan atau menyombongkan. Jadi la aib wala fakhr, tidak mencela juga tidak membanggakan atau menyombongkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jazakumullah. Nah, ini tadi, kalau tadi tidak mencela, maka yang keempat adalah madhun Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'am wa in kana syai'an yasiran qalilan bihasbil mawjud. Yang keempat adalah pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait makanan, walaupun itu adalah makanan yang sedikit, makanan yang sederhana. Jadi makanan yang sederhana, yang mutawadhi'an, yang biasa-biasa saja, bahkan mungkin makanan yang tidak biasa, tetap dipuji. Kenapa? Karena yang ada di hadapan kita itu hasbal maujud, yang ada itu ya kita puji. Nah, di sini Rasulullah SAW memuji al-khal tadi. Jadi kalau makanan hanya al-khal saja ini, ya, itu nggak biasa. Tapi Nabi mengatakan nikmal udum al-khal. Dulu waktu ada kuliah itu, ada dokter dari Mesir. Maksudnya dokternya di Mesir, orang Indonesia. Seorang doktorah ya. Dokter ibu-ibu. Tadi dokter ngajar di kampus di S2. Orang Jakarta, Pak. Beliau mengatakan,
Kenapa Nabi kok mengungkapkan nikmal udum al-khallu? Kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik makanan adalah cuka? Karena Nabi ingin menghargai apa yang disiapkan oleh istrinya. Jadi ketika ditanyakan, sebenarnya proses pertanyaannya itu panjang. Bertanya ke istri yang satu, ada apa di rumah? Cuka ya Rasulullah. Nanya ke yang lain ada apa? Cuka ya Rasulullah. Makanya tadi bahasanya itu qalu, mereka mengatakan. Karena ternyata itu ditanya di sini al-khal, di sini al-khal, di sini al-khal. Semuanya cuka. Maka kata ustazah ini, dokter ini, beliau mengatakan itu dalam rangka bercanda bersama keluarganya. Seolah beliau mengatakan, oh kalau di rumah semuanya punya cuka, berarti makan paling enak itu adalah cuka. Nah itu. Jadi ini bercandanya Nabi kepada para istrinya, kepada keluarganya. Oh berarti nikmatnya makanan atau makanan paling nikmat itu adalah al-khal. Kenapa? Di semuanya, di semua keluarga, di semua rumah ada. Oh berarti memang nikmal udum al-khal. Jadi dipuji, akhirnya semuanya menjadi senang. Tidak ada kekecewaan. Nah, makanya apapun makanan terhidang di hadapan kita, maka hargai. Bahkan berikan madah, berikan pujian. Tadi ungkapan Nabi, nikmal udum al-khal. Pujilah. Kembali ke yang pertama tadi, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering kita ungkapkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka akan kami tambah. Akan aku tambah. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, al-madhu 'alal khalli. Nah, ini tambahannya Pak ya. Jadi hadis ini, terutama hadis yang kedua tadi ya, itu menunjukkan pujian kepada al-khal, cuka. Cuka, artinya Nabi mengatakan nikmal udum al-khal, itu mesti ada sesuatu. Ini makanan terbaik. Artinya berarti al-khal ini, cuka ini mengandung kebaikan. Ada manfaatnya, ada faidahnya. Ternyata sekarang kebuka Pak ya, cuka yang paling bagus sekarang yang banyak dikonsumsi oleh orang yang ingin menjaga fisiknya. Cuka apa Pak? Cuka? Bukan cuka bakso itu, bukan loh ya. Cuka apel. Cuka apel. Katanya bagus untuk ginjal, buat bersih-bersih katanya. Dan buah yang tidak dipantang oleh semua orang itu buah apel. Jeruk itu bagus, tapi bagi yang penderita penyakit apa itu dilarang untuk dikonsumsi. Boleh tapi sedikit-sedikit. Padahal jeruk bagus kan? Apalagi Pak. Jadi yang aman itu katanya apel, menurut ahli gizi. Wallahu alam. Mungkin Bapak lebih tahu. Ya, kembali ke cuka tadi. Nah, makanya kemudian diteliti oleh banyak para peneliti, ahli gizi. Dicek itu cukanya. Ternyata cuka itu sangat-sangat bagus buat tubuh. Ya, tentunya kita harus tahu caranya mengkonsumsinya dengan baik sehingga betul-betul mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi yang pasti Nabi mengatakan nikmal udum al-khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Makanya diteliti
oh jangan-jangan memang ada manfaatnya. Ini bukan sekedar menyenangkan bukan dalam rangka menyenangkan hati istrinya saja. Bisa jadi memang ada manfaat. Ternyata diteliti memang ada manfaatnya. Kemudian jamaah yang terakhir, min usulit tarbiyatul imaniyah man'un nafsi amma tashtahihi ahyanan. Memang di antara prinsip pendidikan iman dalam agama kita adalah man'un nafsi amma tashtahihi ahyana. Mengelola nafsu kita dari apa yang dia sukai dalam satu waktu. Artinya tadi Pak ya, ketika menghadapi makanan maka kita harus pandai-pandai mengelola nafsu kita. Kalau tidak suka, maka jangan mencela. Jadi jangan mencela. Kalau kita suka, nah ini lanjutannya Pak. Kalau tidak suka jangan mencela. Kalau suka juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ayatnya jelas sesuai. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum kalian semuanya, tapi jangan berlebihan. Kadang ada yang suka, misalnya lobster, saking sukanya 10 lobster dimakan itu namanya berlebihan. Lobster kan gede-gede lah ya, lobster itu kandungan apa yang tinggi itu, kolesterolnya ya. Oh, Bapak kan tetangga ini, apa namanya di sini nih? Kerang tumpah, yang makan seafood sini. Kalau suka silahkan suka, tapi jangan berlebihan. Jadi nggak suka jangan mencela. Kalau suka juga jangan berlebihan. Kadang karena suka biasanya makan sepiring, ya, gara-gara dia suka makan 3 piring, itu juga tidak boleh. Cukuplah sebuah keburukan ketika seseorang memenuhi perutnya dengan makanan, memenuhi lambungnya dengan banyak makanan, sementara perut kita ini jatahnya berapa Pak? 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 angin. Jadi Nabi udah nunjukin seperti itu Pak, 1/3 ini, 1/3 ini, 1/3 ini. Jangan berlebihan. Makanya tidak heran Pak, ketika orang berlebih-lebih, akhirnya apa? Penyakit muncul. Saya kemarin punya kawan, baru dengar ceritanya. Ketika usia belum 20 tahun, ketika usia kuliah Pak, itu periksa ke dokter, diperiksa darahnya hampir 300. Gulanya 300. Gimana itu Pak? Sebabnya apa? Dia suka minum minuman yang banyak gulanya. Saya nggak sebut merek ya, takutnya nanti. Dia suka minum itu. Jadi umur belum 20 tahun sudah kena gula. 300-an loh. Tinggi nggak Pak itu Pak? Tinggi sekali kan? Kenapa? Saking sukanya dengan minuman itu. Kemana-mana botol tuh dipegang gitu. Yang manis-manis itu. Kadang ada sensasi apa namanya? Yang itu apa namanya Pak? Soda. Nah, itu menarik sekali. Apalagi buat anak muda. Apa efeknya? Ya itu tadi. Minuman-minuman seperti itu gulanya banyak. Jangankan orang tua, anak muda pun kena juga. Kenapa? Berlebihan.
Makanya pendidikan iman dalam Islam itu mendidik agar kita itu bisa menahan nafsu kita. Enak iya, tapi jangan berlebih. Sekedarnya saja, secukupnya. Memang kita ini kebiasaannya begitu, Pak. Makan itu semuanya mengandung gula. Makan gula. Apa nasi ya? Nasi, gula. Apalagi, Pak? Nanti ada santan, itu lama-lama bisa jadi lemak, lemak nanti lama-lama jadi gula. Terus habis itu, habis makan, minum es teh manis. Olahraga nggak pernah, kerjanya duduk terus, makannya terus-terusan, terus tiap hari minumnya manis terus. Nah ingat, tidak boleh berlebihan, walaupun kita suka. Jadi kembali tadi ya, jadi nggak suka, jangan mencela. Kalau suka, jangan berlebih. Apalagi tadi membanggakan ya, menyombongkan. Jadi terkait makanan, maka tidak suka kita tinggalkan, suka kita tahan. Jadi agama kita mendidik kita agar bisa mengendalikan diri. Makanya ketika ada makanan sederhana, kita makan. Makanan yang enak, kita juga makan. Ketika makanan tidak enak, kita kendalikan. Makanan enak, nafsu juga kita kendalikan. Jadi semuanya kembali kepada pendidikan iman kita terkait nafsu kita. Ya, saya kira itu jazakumullah terkait bab tidak mencela makanan, dan kita senantiasa memuji makanan yang itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan juga disiapkan oleh orang, baik itu adalah pasangan kita, keluarga kita, atau siapapun, karena semuanya akan kembali bahwasanya telah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak enak kita tinggalkan, tidak kita cela, enak kita nikmati, tapi tidak kemudian berlebihan, apalagi menyombongkan. Saya kira itu, jazakumullah. Ada pertanyaan atau tambahan? Monggo Pak Bang. Ya, kalau di rumah itu relatif mudah ya. Iya. Repot itu kan di rumah makan. Di rumah makan. Beberapa kali saya lagi mengalami ini ada rumah makan bakso yang sampai ngantri-ngantri. Iya. Kita penasaran kan? Itu ini sedangkan satu sendok dan mau nggak komentar itu susah Ustaz. Oh iya. Nggak sehat Ustaz. MS seperti diguyur MSG gitu. Oh gitu, iya. Ini kan nggak sehat Ustaz. Gimana kalau ini nggak diingatkan, ini berbahaya kan Ustaz? Iya, iya. Komentari kan ini makanan sebenarnya nggak sehat. Iya. Jadi dalam kita rasanya kalau nggak komentar itu berat. Apakah ini kotak kategorinya celah juga gitu? Oke. Baik. Ya. Ketika keluar kata-kata dari kita, memang niatnya itu mengomentari ya, berkomentar, yang kemudian yang punya atau yang menyiapkan ya, menghidangkan itu kemudian dia justru tersakiti ya, merasa tidak dihargai ya, itulah bagian dari mencela. Tapi kalau isinya adalah masukan ya, masukan bahasa ininya, advice ya, kepada orang yang menghidangkan makanan, maka tidak masalah. Ini karena untuk kebaikan dia kan. Misalnya di restoran misalnya, karena kita tahu secara ukuran ini terlalu berlebih. Tapi memang unik ya, orang kita itu bilangnya makan enak tuh karena gara-gara itu. Saya juga bener.
Kadang orang tuh kayak jor-joran gitu. Jor-joran dengan MSG gitu. Katanya enak, padahal enak gitu. Saya kalau nyari mie ayam itu nyari yang apa? Yang tidak berlebih. Ya MSG silakan tapi tidak berlebih. Jadi sekali lagi kalau niatnya untuk memberi masukan itu beda lagi. Karena dia kan usaha kan ya, bisnis kan. Jadi kalau kita mau komentar, lebih baik komentar ke orangnya secara apanya, 4 mata kita sampaikan. Ini berlebih, ya kita kan ini saudara ya, yang makan di tempat kita kan saudara ya. Kita menjaga kesehatan mereka, tidak hanya sekedar menuruti apa nafsu manusia terhadap makanan tadi. Kadang-kadang kayak gitu makan bisa berkali-kali loh Pak. Bener gak? Dibilang enak itu langsung bisa jadi seminggu bisa 2 kali. Nah ini, jadi kalau memang niatnya bukan semata-mata komentar, maka tidak masalah. Artinya kita sampaikan ke orangnya, realnya seperti ini, sebaiknya tidak berlebih. Ini dalam rangka menjaga ya orang lain, ya juga diri kita. Karena kalau mencelakakan orang itu kan juga bahaya juga. Nah, jadi kalau dalam rangka mengingatkan orangnya, bagus. Tapi kalau semata-mata komentar di kita, nah ini lebih baik kita tahan. Tapi sebagai catatan, ya Allah, memang ini bagian dari apa Pak? Adab ya. Bagian dari adab, dari etika. Dari etika. Sebagian ulama mengatakan begini, ini bagian etika, bukan masuk dalam kategori hukum haram gitu ya. Jadi lebih kepada adab. Jadi ini bagian dari kesempurnaan etika kita. Jadi saking tingginya etika Islam ini, makanan itu dijaga betul. Karena ingat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau dalam rangka untuk mengingatkan, boleh, silahkan. Di pinggirnya komentar gitu kan, tapi komentar kita alamatkan ke orangnya. Kalau memang terbatas, ya terbatas di kita saja. Tapi ingat jangan di tempat, ya, jangan di tempat yang kadang-kadang mungkin orang tidak bisa langsung terima. Ya, saya suka kalau lagi makan gitu, ada yang komentar macam-macam, no comment, nanti dulu jangan. Dalam rangka apa? Itu tadi, tidak menyakiti yang. Tapi kalau memang itu yang MSG terlalu berlebihan, ya silahkan disampaikan, sekali lagi dalam rangka untuk mengingatkan. Saya kira itu ya. Cukup Pak ya. Ini pada mau upacara? Iya. RW upacara nggak ini? Enggak. Oh, saya pikir RW upacara. Di Cilengsi upacara masalahnya. Oh, saya upacara di Darussalam Pak. Jadi bukan di Cilengsi. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan kafatul majlis. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.